Oke, sebelum kita mulai kita lihat dulu yuk. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa istimewa. Wah, selamat pagi. Pagi, luar biasa istimewa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sebelum kita mulai coba si Elisa maju ke depan memimpin kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Pak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Elisa. Udah, yuk, bangkunya. Oke, apa kabar hari ini? Ada sakit nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kalian Bapak gabungkan hari ini karena guru kalian, terutama guru yang kelas 4, guru kelas 4 itu tidak berhalangan hadir karena sakit. Jadi Bapak ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menggabungkan kelas menjadi kelas 4. Oke, sebelum itu Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pertama untuk kelas 4. Kelas 4 siapa yang hadir? Bunga. Oke, ada lagi? Gak ada ya? Lanjut untuk kelas 5 ada yang hadir? Hadir semua? Buat mana Rasid? Gak hadir Rasid? Minggu kemarin atau kemarin kelas 4 belajar apa? Paragraf ya? Oke. Untuk kelas 5 kalau nggak salah kita kemarin itu kita belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama di sekolah, ya kan? Jadi bentuk kerjasama di sekolah itu ada contohnya seperti diskusi kelompok, kemudian presentasi juga bisa, rapat guru-guru dengan orang tua itu contoh kerjasama di sekolah. Nah, kali ini kita untuk yang kelas 4 kita belajar mengenai membaca intensif. Nah, nanti kalian juga akan belajar mencari kalimat-kalimat utama dalam paragraf. Nanti itu ada 3 kalimat utama yang ada di awal paragraf itu apa, di tengah paragraf itu yang di akhir itu apa, dan yang campuran itu apa. Nah, nanti kalian setelah mempelajari membaca intensif, Bapak harap kalian bisa memahami isi bacaan ketika nanti kalian di kehidupan sehari-hari membaca koran, berita, kalian sudah bisa memahami isi bacaan. Kemudian nanti ketika Bapak kasih tugas membaca intensif, mencari kalimat utama, kalian juga bisa mencari kalimat utamanya dengan baik. Lanjut untuk kelas 5. Kelas 5 hari ini kita belajar mengenai organisasi. Nah, organisasi itu ada organisasi di sekolah dan di masyarakat. Nah, kemudian nanti kalian juga membuat kayak bagian kelas, nanti siapa ketuanya, siapa wakilnya gitu. Nanti setelah kalian belajar hari ini, Bapak harap nanti kalian tahu bentuk-bentuk organisasi apa saja yang ada di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian kalian juga paham apa saja strukturnya, bagaimana yang di desa, di kelas. Nah, begitu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak mulai dari kelas 4 terlebih dahulu. Nah, kelas 4 coba keluarkan bukunya, buku paketnya, sama buku catatan. Nah, nanti coba buka halaman 60 sampai 62. 60 sampai 62. Nah, di situ ada pengertian membaca intensif dan bagaimana bentuknya.
ini baru bagikan lembar LKS, nanti coba kalian kerjakan. Ini secara individu ya, tidak secara kelompok. Oke, untuk kita menunggu kelas 4 mengerjakan LKS-nya. Coba kalian lihat ini pengertian, bagaimana pengertian organisasi. Organisasi, kemudian bagaimana bentuknya. Kali ini kita akan belajar tentang organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang untuk melakukan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi memiliki pengurus, anggota, dan tujuan. Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar, dan para anggota dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat organisasi yang didapati dari kesimpulan bahwasanya aktif dalam organisasi mampu mendatangkan banyak manfaat seperti menambah wawasan dan pengalaman, Wawasan dan pengalaman. Lanjut. mengetahui dan mengembangkan bakat, menambah teman, mudah bergaul, melatih diri mandiri, membagi. Kelas 5 ini perhatikan, ini susunan organisasi rukun tangga atau RT. Ini kurang lebih sama dengan kepala desa ini. Jadi di RT itu dia ada ketua paling tinggi paling atas posisinya. Kemudian di bawahnya ada wakil. Kemudian di bawahnya lagi ada setara, sekretaris, dan bendahara. Kemudian turun ke bagian seksi pembangunan, ke seksi keamanan, seksi pemberdayaan, seksi pemuda dan olahraga. Nah, teman-teman kan sudah melihat tadi struktur organisasi di masyarakat, seperti di RT. Nah, ini struktur organisasi sekolah. Nah, di sekolah itu dia kalau bagian tertingginya adalah kepala sekolah. Nah, di bagiannya Sugiono, kalau kita siapa? Pak Suparman. Kemudian ada lagi bagian keuangan. Kemudian turun nanti lagi ada ke wali-wali kelas bagiannya, wali kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kemudian turun lagi ada bagian guru PJOK, guru pendidikan agama Islam, guru SBK dan mulok. Jadi kita melihat organisasi di sekolah. Ini lebih kecil lagi, ini kita struktur organisasi kelas atau bagian kelas, struktur kelas. Biasanya kalau di kelas itu yang paling tertinggi itu adalah wali kelas. Kemudian di bawah wali kelas tugasnya yaitu tugas ketua kelas. Di bawahnya lagi ada wakil, kemudian sekretaris dan bendahara. Untuk kelas 5, Bapak mau membagi kelompoknya, nanti kita berdiskusi untuk membuat bagian kelas. Kayaknya kelompoknya sudah gini aja, ini kelompok 1, yang sana kelompok 2. Nah, coba dari yang penjelasan tadi coba kalian simpulkan dan kalian tulis di lembar kerja LKS. Sudah siap tadi? Oke. Udah, Bapak mau menjelaskan sedikit untuk kelas 4 mengenai membaca intensif. Nah, membaca intensif itu adalah membaca secara perlahan dan teliti untuk memahami. Tujuannya adalah untuk memahami si bacaan. Selain itu, tujuan kalian membaca intensif yaitu untuk kalian itu mengetahui apa sih yang disampaikan oleh penulis pada pembacanya. Nah, kemudian nanti kalian juga akan nanti setelah diskusi nanti kalian mencari kalimat-kalimat utama dalam paragraf. Tadi sudah Bapak jelaskan waktu di awal pembelajaran ada tiga kalimat utama dalam paragraf. Nah, kalimat utama itu yang di awal yaitu deduktif, kemudian yang di akhir ada induktif, dan yang akhir dari awal itu ada campuran. Nah, penjelasannya lebih rinci lagi ada di video ini. Nah, pertama, kamu perlu tahu dulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama dalam suatu Nah, paragraf. stop gitu. Paragraf. Stop. Sampai temannya. Letaknya bisa ada di awal paragraf atau disebut juga deduktif. Apa tadi di awal paragraf? Hidup? Deduktif. Ada yang di akhir paragraf atau disebut juga induktif. Serta ada yang di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama ini sudah pasti ada dalam teks ya? Iya, kalimat utama dapat digunakan dengan cara Belum. membaca teks dengan saksama, Stop. memahami setiap kalimat dalam teks, dan memperhatikan topik yang diangkat. Oke, kemarin Bapak sudah membagikan dua kelompok. Dan yang kelompok 1 ada yang di sebelah sana, yang di sini adalah kelompok 2. Untuk kali ini, diskusi kelompok kali ini, coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah paragraf cerita yang berjudul Taman Kota.
ada 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Nah, nanti kalian cari di mana letak kalimat utama dari keempat paragraf ini. Oke, Bapak kasih contoh di paragraf pertama. Di kota terdapat sebuah taman bunga. Taman itu terletak di tengah kota. Disebut taman bunga karena di dalamnya ada bermacam-macam bunga. Coba kalian perhatikan nih. Di sini ada kata itu. Nah, kalau ada kata itu, berarti taman itu berarti dia merujuk ke paragraf kalimat pertama. Mari ini kita sudah temukan paragraf pertama, berarti kalimat utamanya di kota terdapat sebuah taman bunga. Tuh. Nah, itu sudah materi yang paragraf pertama. Coba nanti kalian cari yang paragraf kedua, 3 dan 4. Ayo kerjakan. Waktu kalian 10 menit. Oke, sembari kita menunggu kelas 4 yang mengerjakan diskusi kelompoknya. Coba di sini yang kelas 5 ada yang pertanyaan enggak? Coba. Organisasi tidak ada bendaharanya, tidak bisa. Karena kalau nggak ada tidak ada bendahara dalam organisasi itu akan berantakan. Karena organisasi kalau dia mau berdiri, mau berjalan harus menggunakan biaya. Kalau tidak ada biaya tidak bisa berjalan. Contohnya, misal di sekolah. Di sekolah kalau nggak ada bendahara sekolahnya tidak akan jalan. Nah, nanti dari mana? Jatah nanti buku kalian yang apa kan? Mencatat. Tidak ada, jadi akan berantakan. Paham nggak? Lagi ada yang tanya nggak? Kelas 4, kelas 5. Yo, Aira. Kenapa harus ada organisasi? Sebenarnya bukan harus ada, tapi perlu ada. Karena kalau kalian belajar, Bapak pernah bertanya, itu kalian mau belajar. Nah, kalau nggak ada organisasinya, nggak ada kepala sekolahnya, nggak ada gurunya, bagaimana mau berjalan? Kan Aira? Ya kan? Jadi sebetulnya bukan harus ada, tapi perlu ada. Oke, paham di sini? Ada lagi? Pasti mau bertanya? Angkat tangan. Ada? Habis? Habis. Ada. Selanjutnya kalian berdiskusi kelompok. Coba ada 2 pertanyaan berdiskusi. Yang pertama coba kalian cari apa saja dua organisasi yang ada di sekolah. Kemudian 2 organisasi yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang soal kedua coba kalian buat bagan kelas kalian. Dari mulai wali kelasnya siapa, ketua kelasnya siapa, bendaharanya siapa, sekretaris siapa. Nanti juga jangan polos. Juana ya. Paham? Kelas 4 sudah siap tadi? Sudah. Selanjutnya kita lakukan tanya jawab. Jadi dari yang Bapak jelaskan tadi yang sudah kita kerjakan, di sini siapa kelas 4 yang masih belum paham? Angkat tangan. Ya, ada apa? Membaca intensif manfaatnya. Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Membaca intensif dan itu membaca dengan perlahan, ya kan? Dengan perlahan untuk memahami isi bacaan teks. Nah, tujuan tadi itu adalah manfaatnya supaya kalian memahami isi bacaan. Kalian paham apa yang ditulis oleh penulis. Nah, itu manfaatnya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kalian bisa pakai, misal kalian membaca berita. Nah, kalau berita yang panjang itu kalian pahami apa isinya. Nah, itu manfaatnya kalau kalian bisa membaca intensif. Oke, kita mau buat permainan untuk kelas 4. Permainannya adalah menemukan 5 kata yang salah kemudian perbaiki sehingga membentuk kalimat yang baik. Nah, dari berapa kalimat ini dalam paragraf ini ada 5 kata yang salah. Nah, coba nanti kalian cari dan kalian bentuk lagi menjadi paragraf yang baku dan baik. Waktunya 2 menit dari sekarang. Sudah selesai kelas 5 tadi disusul diwarnai. Sudah. Coba Bapak di sini Bapak kan mau nunjuk siapa yang mau dari 2 kelompok ini. Kelompok 2 maju. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Ayo. Tugas kelompok 2, kalian simak apa yang dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, nanti kalian amati, ada nggak yang salah? Nanti kalian kritik, kalian kasih saran. Ya, coba. Yes, kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan 2 organisasi yang ada di sekolah dan di masyarakat. Masyarakat, RT, organisasi desa. Sekolah, organisasi kelas dan organisasi sekolah. 2. Tuliskan bagian organisasi. Nah, tunjukkan ke kelompok 1 bagaimana? Bentuknya. Bacakan. Wali kelas Pak Haikal. Ya. Ketua kelas Misai Wahyudi
Ada nggak sih yang salah nomor 1? Kalau nomor 2 Bapak terlalu kemana? Nomor 1. Ada yang salah nggak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah bagus. Tidak, Pak. Ya, oke, tepuk tangan lo. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kelompok 1 maju ke depan. Hah? Enggak gitu. Tuh, ini tuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 2 organisasi. Organisasi masyarakat dan sekolah. Organisasi masyarakat kepala desa dan RW. Organisasi sekolah pramuka dan paskibra. Tuliskan organisasi kelas. Wakil kelas Haikal Resker Jumri. Bapak Haikal Resker Jumri. Bukan gambarnya. Ketua kelas Prisai Wahyudi Sinaka. Udah, tanggapannya, kelompok 2, ada yang salah. Jadi Bapak adanya satu yang salah. Ini nomor 1. Bukan. Bukan RW. Kepala desa. Kepala itu bagiannya. Kita menjalankan. Nah, yang benar adalah organisasi desa. Oke, udah nggak apa, tepuk tangan untuk kelompok 2. 1. Ini permainan untuk kelas 5. Menyusun kata. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini kalian Bapak tugaskan bermain menyusun kata. Ini katanya masih teracak kan, masih huruf-hurufnya RPAUKMA. Nah, organisasi apa di sekolah yang serupa atau mirip dengan kata-kata ini? Nah, ada 1, 2, 3 sampai 5. 5 soal pertanyaan. Silakan ya, sama tadi dengan kelas 4, pengerjaannya 2 menit. Sama. Oke, mulai dari sekarang. Sudah tadi kelas 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya Taman Bunga. Di kota terdapat sebuah taman bunga, di antaranya bunga mawar, melati, dahlia, dan anggrek. Paragraf 2. Di taman bunga juga disediakan bangku dan meja yang dikelilingi tanaman hijau sehingga membuat orang betah duduk di sana berlama-lama. Paragraf 3. Tanaman 1. Tadi yang dibacakan oleh teman kita yang di kelompok 2, ada nggak tadi yang salah? Kalimat utamanya. Tadi kan sudah berjelasin tadi yang paragraf pertama kan? Paragraf pertama tadi berarti yang dia kalimat pertama itu. Nah tadi dibacakan oleh teman kalian, ada yang salah. Coba dibacakan apa? Ya. Di kota terdapat sebuah taman bunga, di antaranya Nah, kan? Salah kan? Udah, nggak apa-apa. Balik tempat. Bukunya. Tangan lah. Lanjut, kelompok apa? Kelompok 1. presentasikan hasil diskusi kami. Kuat Kak, kuat. Kuat. Di kota terdapat sebuah taman bunga. Di taman bunga juga disediakan bangku dan meja yang dikelilingi taman hijau sehingga membuat orang betah duduk di berlama-lama. Ya. Paragraf 3. Setiap hari Kawannya, coba kawannya yang bacakan lagi. 3. setiap hari petugas kebersihan taman membersihkan sampah yang ditemukan pengunjung. Lanjut. Paragraf 4. Keindahan lingkungan itu mampu menarik penduduk. Ada yang salah? Kelompok 1, 2. Yang salah nggak? Ada. Paragraf keempat tadi ya. Tuh. Itu karena ada kata itunya. Tadi saya Bapak bilang, kalau misalnya dia di kalimat ini ada kata di taman itu, berarti dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Salah ya, salah 1. Oke, udah apa-apa, balik tempat. Sudah lebih bagus dari kelompok 2. Tangan. Ya. Supaya Bapak mengetahui kemampuan belajar hari ini Bapak kasih soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Ini terlebih dahulu kelas 4. Sudah. Very good, teman. Kurang ya? Ya. Sudah siap? Siap nggak siap kumpul? Jangan lagi ke kanan lagi. Sebentar dulu. Ini ada apa? Kelas 4 dulu kumpulkan. Yang di sini kalau permainan ada di permainan. Permainan. Ya sini apa? Kau campur. Nah, campur lah. Permainan nih. Nah. Lanjut. Kelas 5. Berikan.
Dah. Dah. Oke. Nih, Bapak periksa ya. Bapak bacakan satu aja ini permainan dari kelompok 5 dulu ya. Tidak. Baca permainan tadi. Nomor 1 benar pramuka, nomor 2 benar ASEAN. Nomor 3 oke benar. Operasi benar. Pasti benar, tidak paham. Ini cuma satu yang Bapak periksa, benar yang lain. Lanjut di kelas 4. Kelas 4. Ini bersinar bercair. Salah ini ya, satu ya, siapa ini? Salah ini. Saya kasih nama dari ini. Udah, ini satu lima periksa. Udah, oke. Kemudian hari ini sampai situ saja. Evaluasi kita hari ini. Ya, coba dijawab tolong. Coba tolong kalian di pembelajaran berikutnya harus lebih teliti lagi. Kalau Bapak suruh menyimak. Jangan ada yang tiduran ya, itu ya. Ya. Kemudian tadi kita sudah apa aja? Sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah bermain kata. Jadi Bapak harap pembelajaran hari ini bisa kalian bawa ke kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, halo. Pembelajaran hari ini kesimpulannya kelas 4 membaca intensif yaitu membaca dengan teliti dengan perlahan untuk memahami isi bacaan. Nah, kalimat utama yaitu kalimat yang apa? Yang inti dalam bacaan. Selanjutnya tadi yang kelas 5 kita belajar apa? Organisasi. Ada apa aja organisasinya? Masyarakat dan sekolah tadi apa aja? Nah, lanjut yang di masyarakat ada apa aja? Desa, ya kecamatan, desa, itulah. Oke. Nah, tugas kalian di rumah, ada tugas. Yang kalau kelas 4 coba nanti kalian di rumah baca koran, atau kalian cari di Google atau dimanapun. Nah, nanti kalian tulis apa isi bacaannya, kesimpulannya, ya. Oke. Paham kelas 4? Oke, apa tadi? Membaca koran. Ya, dan? Ya. Nah, untuk kelas 5 nanti coba kalian buat struktur organisasi masyarakat, misal di RW atau di desa, ya. Nanti carilah. Atau ada orang tuanya yang di kantor desa, penjaga desa atau keluarganya. Nanti tanya. Iya, kenapa? Sekretaris. Nah, ditanya orang tuanya Dija nanti. Tanya nanti apa aja itunya, bagian-bagiannya apa gitu. Kan nanti. Ya. Oke, ada Bapak Kiran sedang saya sampaikan hari ini. Dengan kurang mohon maaf, nanti pulang jangan lupa dibereskan kelasnya yang ada berserakan. Oke. Bapak akhiri dengan salam dan doa. Sebentar dulu, kita doa dulu. Sebelum kita pulang malam kita berdoa. Doa mulai. Siap. Begini dari kelas 4.